Baik, perkenalkan nama saya Azir Bahtiar dengan NIM 64241674. Dan saya sekarang akan menjelaskan tentang forecast budgeting dari perusahaan Canon. Oke, di sini kita bisa lihat dari data penjualan Canon pada tahun 2014 sampai 2024. Oke, yang pertama saya akan menggunakan time series moment. Dari data yang saya sudah temukan dari tahun 2014 sampai 2015, hmm, bahwa penjualan dari Canon itu sekian. Lalu dari tahunnya, kita akan mulai dari tahun yang awal itu, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Oke. Lalu XY. X-nya itu dari keterangan tahun. Lalu dikalikan dengan Y itu adalah sales. Baik. Dari sini 70 dikali 0 adalah 0, 75 dikali 1 sama dengan 75.000, dan dia akan begitu sampai seterusnya. Lalu ada X kuadrat. X kuadratnya dari tahun ini semua akan dikuadratkan. Dari yang pertama ada 1 dikali 1 jadi 1, 2 dikali 2 jadi 4, 3 dikali 3 jadi 9. Dan akan seterusnya. Lalu dari semua ini kita akan jumlahkan hasilnya. Semuanya kita jumlahkan. Dan yang jumlah ini akan menjadi sigma. Di sini kita akan mencari di tahun 2025-nya. Oke. Untuk mencari tahun 2025, kita bisa memakai rumus sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B sigma X. Oke. Nah, dari sini sigma Y-nya itu adalah 2800 sorry 2.806.750 750 sorry. Nah, sama dengan 11A ditambah 55B. Di sini A-nya tidak diketahui dan B-nya pun juga tidak diketahui. Yang diketahui adalah N-nya. N-nya itu ada di tahun ke-11. N-nya itu adalah tahun. Lalu sigma X-nya itu adalah Y. Jadi di sini adalah 11A sama dengan 55B. Dan yang bawahnya sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Dari sini sigma X-nya itu, sigma XY-nya ada 20 juta sekian sama dengan 55A ditambah 385B. Lalu di sini akan kita kurangi untuk disubstitusi, jadi yang di atas kita kali 5, yang di bawahnya kita kali 1. 7.806 dikali 5 jadi 14.000 sekian, 14 juta sekian. Lalu 5 dikali 11 jadi 55. Dan yang terakhir ada 55 dikali 5 jadi 275. Oke. Okay. Yang bawahnya dikali 1 dia akan sama saja. Lalu di sini kita substitusikan 14 juta dikurangi oleh 21 jadi dia minus karena di angka bawahnya itu lebih besar. Jadi 7.338.750. Oke, 55 ini dikurang 55 habis. Lalu ada 275B dikurangi 385B. Dan dia hasilnya jadi 110B. Oke, lalu di sini
eh, B-nya dia akan pindah ke sini, lalu dari 7 jutanya akan dibagi oleh minus 110. Lalu B-nya itu adalah 66 juta, sorry 66.715. Jadi kita bulatkan saja, jadi yang kita pakai hanya 66.715. Lalu kita di sini untuk mencari A-nya, kita hanya perlu pakai satu rumus dari sini. Jadi kita akan memakai rumus yang ini, yang pertama, dia 2.800, sorry, 2.806.750 sama dengan 11A ditambah 55B. Lalu ke sini dia tetap sama, karena yang sudah diketahuinya adalah B, jadi 55 kita kalikan dengan 66.715. Dan dia akan menghasilkan 3.669.325. Oke. 11A-nya dia akan pindah ke depan, lalu 2 jutanya akan pindah ke sini, berpindah ruas, karena dia berpindah ruas, dia akan menjadi minus. Lalu 11A lagi, karena sini sudah dikurangi, dia dan hasilnya adalah 862.000 sekian. Lalu dia akan dibagi dengan 11. Dia akan menghasilkan 78.415. Lalu kita akan mencari Y-nya. Lalu dengan di sini ada rumusnya Y sama dengan A plus BX. Y-nya itu, jadi Y-nya sama dengan A-nya itu aja 78.000 sekian, ditambah dengan BX, B-nya adalah 66.000 sekian, dikali X-nya itu adalah tahun di 2025 yang akan kita cari. Nah, dia akan ditambah, tapi pertama yang harus dikalikan dulu 66 ribunya, dia akan menghasilkan 733.000 sekian. Lalu Y-nya itu, kita tambahkan, jadi dia akan menghasilkan 812.000 sekian. Lalu di sini kita akan ketahui bahwa di 2025 salesnya itu akan naik menjadi 812.280. Oke, selanjutnya ada time least square. Dari data yang sama, cuman di sini tahunnya itu kita akan mencari titik tengahnya dulu. Karena dia berjumlah 11, jadi titik tengahnya ada 2019. Dan tahunnya di situ kita akan taruh 0. Lalu dia ke bawah ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan dia ke atas lagi jadi minus. Lalu sama seperti sebelumnya, X-nya itu adalah tahun dan Y-nya adalah sales, kita kalikan lagi. Tapi di sini karena dia berbeda, jadi hasilnya pun juga akan berbeda. Oke. 70.000 dikali dengan minus 5, dia adalah minus 350. Lalu 75.000 dikali minus 4, dia adalah minus 300.000. Dan dia akan seterusnya ke bawah sampai sini. Lalu X kuadratnya itu kita kalikan ini saja, dikuadratkan. Minus 5 dikali minus 5, dia jadi 25. Dan dia akan seterusnya seperti itu. Lalu untuk kita mencari sigmanya, kita jumlahkan dari keseluruhan di sini. Oke. Ini semua kita akan jumlahkan. Oke. Nah, di sini kita akan mencari A-nya. Untuk mencari A-nya, kita akan mencari dengan rumus sigma Y plus N. N itu adalah tahun.
Sigma Y-nya ada berapa? Itu sigma Y itu ada jumlah dari sales. Jadi jumlahnya 2.806.000 sekian. Lalu kita taruh sini, N itu adalah 11 di tahun 11 sama dengan 2 juta itu dibagi 2 juta sekian dibagi 11, dia akan menghasilkan 255.000 sekian. Nah, kita bulatkan saja di 255.159. Untuk mencari B-nya, kita akan menggunakan rumus sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Sama dengan sigma X-nya ada 7.338.000 sekian. Lalu dia akan dibagi dengan sigma X kuadrat, itu ada 110. Lalu dia dibagi akan menjadi 66.715. Kita bulatkan saja jadi 66.715.